Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan materi kembali, yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, untuk kedudukan garis terhadap lingkaran sebenarnya hanya ada 3 kondisi, yaitu kondisinya apa saja? Yang pertama adalah kondisi di mana garis tidak memotong lingkaran, atau yang kedua, garis menyinggung lingkaran, yang ketiga, garis memotong lingkaran di 2 titik gitu ya. Nah, di sini apa sih yang harus kita perhatikan dengan membedakan ketiga kondisi tersebut? Yang pertama, kalau kondisinya tidak memotong lingkaran maka D-nya kurang dari 0. Kalau ini D-nya sama dengan 0. Kalau ini D-nya lebih besar daripada 0. Ini sekali lagi tidak memotong atau tidak menyinggung gitu ya, sama aja. Ini menyinggung, saling menyinggung gitu ya. Ini memotong di 2 titik. Boleh memotong atau lebih tepatnya memotong di 2 titik. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apa sih D itu? D itu adalah diskriminan. Diskriminan itu apa? Diskriminan itu sama aja dengan B kuadrat min 4AC ya. Nah, tapi permasalahannya di sini adalah, Pak, di sini ada 2 variabel, ada X, Y. Kan kalau X kuadrat, kalau kita ngomongin diskriminan, itu bentuk kuadrat hanya untuk satu variabel. Yaitu contohnya bisa AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Atau bisa juga AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0 gitu ya. Nah, dari sini ini B kuadratnya dari sini A, B, C gitu ya. Nah, tapi masalahnya di sini gimana? Kan di sini ada persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Lalu di sini yang satunya lagi misalkan ada AX plus BY plus C sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, ini yang pertama langkah-langkahnya itu yang pertama ya buat dulu persamaan garis dibuat menjadi salah satu persamaan, misalkan X sama dengan apa gitu ya, X sama dengan dalam bentuk Y gitu ya, ditambah atau dikurang gitu ya. Nah, atau bisa juga jadi Y sama dengan ganti gitu ya. Nah, setelah ini udah dapat nih X sama dengan, lalu dari sini disubstitusi ke lingkaran. Nah, dari situ baru cek D-nya, diskriminannya gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui kedudukan dari garis terhadap lingkaran. Oke, kita coba langsung ke contoh soal. Nah, yang pertama, selidiki hubungan garis dan lingkaran tersebut. Oke, kita coba ya. Nah, yang pertama, katanya di sini ya udah Y sama dengan ya. Oke, berarti kita tinggal langsung aja substitusi Y-nya. Berarti jadi X kuadrat tambah 2X plus 1 kuadrat ditambah 3X ditambah 5 kali 2X plus 1 min 2. Oke, lalu ini kita kuadratin berarti jadi 4X kuadrat plus 4X plus 1 tambah 3X plus 10X plus 5 min 2. Jadi sekali lagi hanya tinggal kalikan gitu, ini dikuadratin. Sekarang yang kuadratnya kita jumlahkan jadi 5X kuadrat, yang X-nya pangkat 1 dijumlahkan jadi 17X. Yang ini di jumlahkan juga. Jadinya 6 kurangi 2 tambah 4 sama dengan 0. Oke, ini faktorkan bukan difaktorin. Jadi sekali lagi ini nggak usah difaktorin. Tapi apa? Kita cek D-nya. Oke? Jadi cek D-nya. D-nya itu sama aja dengan berarti 17 kuadrat dikurangi 4 kali 5 kali 4 gitu kan ya. A, B, C. B kuadrat min 4AC. Oke. Ini sama aja dengan berapa? 17 kuadrat 289 min berapa ini? 80. Oke, berarti jadi 209. 209 itu apa? Ya lebih besar daripada 0 kan? Oke, karena dia lebih besar daripada 0, maka apa? Garis memotong
lingkaran. Itu kondisi pertama ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2 katanya tentukan interval nilai K agar garis Y sama dengan KX tidak memotong. Oke, pertama kita harus substitusi dulu. Y-nya kita ganti gitu ya. X min 2 kuadrat ditambah KX min 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi Y-nya kita ganti sama KX. Oke, selanjutnya kita kuadratin dulu. Oke, yang harus diperhatikan di sini adalah jangan sampai keliru. Ini bukan KX kuadrat tapi K-nya kuadrat, X-nya kuadrat. Lalu dikalikan 2KX min 1 ini. Terus ini ya. Ini min 1 dari mana? Dipindahin ke sana. Oke, kita hubungkan yang sama-sama variabelnya X kuadrat. Berarti kan ini nih, ada K ya. Berarti apa? K kuadrat plus 1. Jadi X kuadratnya kita keluarin. Jadi disamain. Variabelnya di sini K kuadrat, di sini sebenarnya ada 1 gitu ya. Ditambahin. Selanjutnya yang bentuknya kita ininya plus aja ya. Jadi yang ada X-nya kita jumlahkan. Ini sama ini. Ya udah tulisnya gimana? Min 2K min 4X gitu ya. Oke, yang ini habis ini jadi plus 4 sama dengan 0. Oke, karena dia pengen tidak memotong, berarti syaratnya apa? Karena tidak memotong, maka syaratnya D-nya kurang dari 0. Oke, berarti apa? B kuadrat berarti kan min 2K min 4 kuadrat min 4AC K kuadrat plus 1 kali 4 itu harus kurang dari 0. B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Oke, kita kuadratin. Berarti jadi plus 16K plus 16 gitu kan ya. Yang ini jadinya min 16 K kuadrat sama min 16. Oke, 16 min 16 ini habis gitu kan ya. Ini tinggal dikurangi jadi min 12 K kuadrat plus 16K kurang dari 0. Nah, ini kita keluarin yang samanya, berarti kita keluarin jangan negatif deh. Kita keluarin K 4K min 3K plus 4 gitu ya. Nah, kurang daripada 0. Oke, ini faktornya. Nah, sekarang kita dapat di sini K-nya itu sama dengan 0 atau K-nya sama dengan berarti berapa ini? Pindahin. Oke, 4/3. Kita bikin garis bilangan. Ini berarti 0 di sini, 4/3 di sini. Oke, kita masukkan contohnya angka yang sangat besar 10 gitu ya. 10 masuk sini 40. 10 masuk sini negatif 30 tambah 4 berarti negatif 26. Negatif 26 kali positif ya berarti negatif gitu ya. Min plus min. Oke. Jadi tandanya min plus min. Oke, kita kurang dari 0 berarti yang diambil yang negatif gitu ya. Nah, udah dapat nih. Berarti K-nya harus kurang dari 0 atau K-nya lebih besar daripada 4/3. Oke, itu untuk contoh yang nomor 2. Nah, untuk contoh nomor 3. Contoh nomor 3 itu tentukan titik potong dari Y sama dengan 2X dengan ya bla 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 bla. Oke, yang pertama adalah Y sama dengan 2X. Berarti kita substitusi dulu gitu ya. Tapi ini pengen nyari titik potong ya. Oke, titik potong berarti kita substitusi, berarti jadi X kuadrat tambah 2X dikuadratin jadi 4X kuadrat. Oh, ini langsung aja ya. Ditambah 4X ditambah 3 kali 2X berarti jadi 6X dikurangi 75 sama dengan 0. Oke. Nah, ini berarti jadinya langsung 5X kuadrat. Ini jadi tambah 10X min 75. Oke, supaya lebih sederhana kita bagi 5. Berarti jadi X kuadrat tambah 2X min 25. Gitu ya. Sama dengan 0. Berarti dapat X plus 5. X min 3. Oke, ini kesalahannya di sini ya. Di 75 dibagi ini 15. Nah, oke. Oke, nah sekarang berarti kita dapat apa? X-nya sama dengan min 5
atau X-nya sama dengan 3. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya, kalau pengen mengecek kondisi, kita ceknya D-nya. Tapi kalau kita pengen mencari titik potong, maka baru kita faktorkan ya. Nah, sekarang X-nya kan sama dengan min 5. Kita masukin kemana supaya tahu titiknya? Gak usah ke persamaan ini, gak usah ke persamaan lingkaran. Jadi bisa masukin ke persamaan lingkaran, bisa masukin ke sini gitu ya. Jadi supaya lebih mudah kita masukin ke titik aja. Berarti kan kalau X-nya sama dengan min 5, maka Y-nya sama dengan 2 kali min 5 atau sama aja dengan min 10. Maka titiknya min 5, min 10. Selanjutnya kalau X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan berarti 2 kali 3, 6. Maka titiknya adalah 3,6 gitu kan ya. Nah ada dua titik ini. Dan tentukan panjang segmennya. Panjang segmen itu apa? Panjang segmen itu ada panjang garisnya yang dibuat oleh titik ini gitu ya. Panjang garis yang dibuat oleh titik ini. Oke, kalau mau nyari ya panjang itu kan D ya. Akar dari 2 titik dikurangin terus dikuadratin. Berarti min 5 kurangi 3 kuadrat ditambah min 10 kurangi 3 kurangi 6 kuadrat. Min 8 berarti jadi berapa? 64 ditambah 16 itu adalah yaitu 256. Kalau kita jumlahkan maka berarti jadinya 320 ya. 320 yaitu 8 akar 5. Berarti jaraknya adalah 8 akar 5 SP. SP itu apa? Satuan panjang, bisa sentimeter, bisa meter atau yang lainnya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke topik yang kedua yaitu adalah persamaan garis singgung lingkaran. Ada 3 kondisi sebenarnya di sini. Diketahui titik pada lingkaran, diketahui gradiennya, diketahui titik di luar lingkaran. Oke, untuk yang pertama kondisinya adalah kalau bentuk pertama dan diketahui titik pada lingkaran, ini misalkan titiknya itu adalah X1, Y1 gitu ya. Maka rumusnya jadi gimana? Jadinya X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Jadi gampangnya gini, kalau ini kita nggak terlalu banyak harus ngafalin gitu ya. Jadi ini kan X kuadrat, X-nya ada 2 gitu kan ya. X-nya ada 2. Nah salah satu X-nya kita ganti jadi titik. Y kuadrat, Y-nya ada 2. Y-nya jadi titik gitu ya. Begitupun yang ini sama. Kan X-nya ada 2. Berarti apa? Jadi X1 min A kali X min A. Ditambah Y1 min B dikali Y min B. Gitu ya. Jadi salah satu Y-nya diganti sama titiknya. Oke, itu cara mudah untuk menghafalkannya. Nah, kalau yang ini gimana? Sebenarnya Bapak sarankan untuk kembali, kalau ada bentuk kayak gini kembali ke bentuk B. Jadi nggak harus ngafalin rumus ini. Karena rumusnya apa? X1 kali X ditambah Y1 kali Y ditambah A per 2 X tambah X1 ditambah B per 2 Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0 gitu ya. Meskipun ini sedikit panjang rumusnya, tapi boleh menggunakan rumus ini atau boleh dikembalikan kepada bentuk B lalu ke sini. Gitu ya. Jadi untuk persamaan garis singgung sebenarnya nggak usah dihafalin juga. Karena apa? Intinya kalau ada kuadrat ya kita bagi jadi 2, yang satu diganti menjadi titik. Oke? Itu untuk rumus ketika kita lihat dari diketahui titik pada lingkaran. Jadi kita harus cek dulu. Karena ada 2 kondisi nih. Ada titik di luar lingkaran, ada titik pada lingkaran. Maksudnya gimana? Jadi kalau diketahui nih, ada persamaan, ada lingkaran. Pengen tahu garis singgung di sini. Dia itu cuman punya 1 garis singgung, gitu ya. Titiknya ada di sini, gitu ya. Jadi kalau titik pada lingkaran seperti ini kondisinya. Beda dengan kalau titiknya di luar lingkaran. Titiknya ada di sini. Garis singgungnya ada berapa? Bisa aja ke sini. Bisa juga lewat sini. Gitu ya. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Gitu ya. Nah, begitupun pada gradien. Gradien itu kan kemiringan ya. Jadi kalau kita ngomongin lingkaran, misalkan kemiringannya pengennya segini gitu ya. Ada lagi nggak kemungkinannya? Bisa, yaitu di seberangnya gitu ya. Sama gitu kan. Gradiennya sama, kemiringannya sama. Tapi kalau pada titik pada lingkaran, dia cuma ada 1 kemungkinan. Gitu ya. Jadi makanya harus diperhatikan. Pertama adalah cek dulu titiknya. Apakah pada lingkaran atau di luar lingkaran. Gitu ya.
Gampangnya seperti itu. Nah, karena beda juga kondisi cara ngerjainnya gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau pada gradien? Pada gradien sebenarnya kan rumusnya itu Y sama dengan MX gitu ya. Nah, sedikit berbeda untuk C-nya. Yaitu di sini Y sama dengan MX plus minus R akar dari M kuadrat plus 1. Jadi si C-nya kita ganti jadi seperti ini. Apa bedanya dengan ini? Ya sama aja sebenarnya kan. Ini Y gitu ya. Ini jadi Y min B sama dengan M. X min A. Bedanya cuma di situ aja. Plus minus R akar M kuadrat plus 1. Gitu ya. Jadi hanya mengganti kan biasanya Y sama dengan MX plus C. Nah kita ganti C-nya jadi seperti ini. Gitu ya. Untuk yang ini ya biasa aja gitu ya. Nggak terlalu ngafalin rumus. Paling nambahin ini. R akar M kuadrat plus 1. Oke, kita kalau yang ketiga ini rumusnya apa? Ya kita bisa dengan dua cara. Cara pertama yang ini atau cara kedua yang ini, gitu ya. Oke, nanti kita langsung ke contoh soal untuk yang ketiga. Oke, di sini pertama tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran ini. Oke, untuk yang satu gampang kan? Kita tinggal ganti aja X1 kali X. Berarti apa? X1-nya kan 5. X ditambah 12 Y sama dengan 169. Selesai. Ini adalah PGS-nya ya. Jadi sekali lagi X-nya yang satu kita ganti dengan 5 dan Y1 ganti dengan 12. Yang kedua, ini gimana? Oke, ini contoh kasus, tapi Bapak pengen kasih bukan ke rumus. Kalau kalian boleh ke rumus, Bapak pengennya ke mengubah dulu ya. Jadi kita ubah ke bentuk si yang kedua gitu ya. Berarti kan jadi X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 5 tambah 1 tambah 4 atau sama aja dengan 10 gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja. Satu titik ganti kedua jadi 2 tambah 1 kali X plus 1 ditambah 1 min 2 kali Y min 2 sama dengan 10 gitu ya. Jadi sekali lagi masukin aja X-nya 2, Y-nya 1 gitu ya. Nah ini kan 3, langsung kaliin 3X plus 3. Ini jadi min 1, masukin min Y plus 2 min 10 sama dengan 0. Maka persamaan garisnya jadi 3X min Y min 5 sama dengan 0. Nah ini adalah PGS-nya ya. Oke lanjut ke nomor 3. Nomor 3, tentukan PGS yang melalui titik A, min 1 pada lingkaran ini. Titiknya A. A itu kan kita nggak tahu nih. Maka kita harus cari dulu A. Karena dia melalui titik, kalau melalui berarti dia kita substitusi ke sini, itu boleh gitu ya kalau melalui. Nah sekarang kita ganti X-nya sama A. Jadi A plus 3 kuadrat ditambah min 1 min 2 kuadrat sama dengan 25. Berarti kan ini jadi A kuadrat plus 6A plus 9. Ini jadi berapa? Min 3 dikuadratin jadi bukan min 9 ya, jadi plus 9 juga. Min 25 sama dengan 0. Oke berarti jadi A kuadrat plus 6A. Ini jadi berapa? Min 7 ya. Sama dengan 0. Oke berarti jadi A plus 7. A min 1 sama dengan 0. Oke kita perhatikan berarti di sini A-nya dapat sama dengan min 7 atau A-nya sama dengan 1 gitu ya. Oke, kita dapat dua titik. Yang pertama adalah jadi min 7, min 1 sama 1, min 1. Maka PGS-nya gimana? Ya PGS-nya kita tinggal ganti aja gitu ya. Langsung min 7 tambah 3 berapa? Langsung aja ya. Min 4 dikali X plus 3 ditambah sama ini kalau yang min 7, min 1. Ditambah min 1-nya masukin ke situ jadi min 3 kali Y min 2 sama dengan 25. Berarti ini kan jadi min 4X min 12 min 3Y plus 6 min 25 sama dengan 0. Berarti dapat min 4X min 3Y jadi berapa nih? Min 31 sama dengan 0. Atau kalau kita kali min semua jadi 4X plus 3Y min plus 31 sama dengan 0. Nah, ini PGS yang ke-1. Yang kedua adalah ketika 1, min 1. Kita masukin 1 ke sini jadi 4 gitu ya. 4 kali X plus 3 ditambah masukin min 1. Min 1 berarti jadi min 3 juga.
Y min 2 sama dengan 25. Ya masukin juga 4x plus 12. Ya bedanya di situ dong ya. Min 3y min 6 min 25 sama dengan 4x min 3y. Oh ini sorry jadi plus. Ini jadi 18 min 25 berarti min 7 sama dengan 0. Oke, jadi ada dua kemungkinan ya. Bisa ini gitu. Oke. Nah, untuk yang pertama adalah seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah tentukan PGS lingkaran dari sini membentuk sudut 30 derajat. Oke, persamaan yang membentuk 30 derajat pada sumbu X positif kita harus tahu bahwa ini sebenarnya kita ngomongin gradien. Jadi yang diketahui bahwa kalau membentuk sudut 30 derajat terhadap X positif, maka kita ngomongin gradien. Gradiennya itu sama dengan apa? Tan theta gitu ya. Masih ingat kan? Kalau gradien itu sama aja dengan tannya gitu ya. Nah, berarti apa? Karena 30 derajat terhadap sumbu X positif gitu ya. Berarti maksudnya ini kan sumbu X positif. Ini 30 derajat. Nah, maksudnya jadi 30 derajat ini harus dengan sumbu X positif. Maka tan 30T berapa gitu ya? Itu 1/3. Atau 1/3 akar 3 boleh lah ya. Kita langsung substitusi ke rumusnya. Rumusnya kita ubah dulu bentuknya ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 4Y plus 1 sama dengan 0. Kita ganti jadi X plus 1 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat plus 1 sama dengan 0. Oke? Salah. Ini harusnya dipindahin ya. Min 1 plus 1 plus 4. Atau sama aja dengan 4 ya. Nah, di sini kita langsung substitusi aja ke rumusnya. Tadi kan rumusnya apa? Ya gak usah bingung-bingung. Ini gak usah dipindahin jadi A, ini jadi B gitu. Ini langsung ganti ke sini. Y min 2 sama dengan M. M-nya apa? M-nya 1/3. 1/3 ini pindah ke sini. X plus 1 plus minus R. Ini 4. Ini sekali lagi ini R kuadrat. Gitu ya. Berarti R-nya berapa? R-nya ya 2 gitu kan ya. R-nya 2. Nah, berarti di sini R-nya 2 akar dari M kuadrat. M kuadrat itu berarti berapa? 1/3 ditambah 1 gitu ya. M kuadrat 1/3 1. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini gimana? Kita Y min 2 1/3 X plus 1 plus minus dari 2. Ini kan sebenarnya 1 ini 1 itu 3/3 kan ya. Berarti 4/3 atau 2/3 gitu kan ya. Nah, ini kita kali sama akar 3 semua. Oke. Kalau dikali akar 3 semua berarti kan nggak ada per ya. Jadi supaya menghilangkan pernya. Akar 3 Y min 2 akar 3 ini hilang. Akar 3-nya berarti sama dengan X plus 1 ditambah atau dikurang 4 nggak ada ya, udah nggak ada per. Nah, sekarang berarti ini jawabannya gimana? Ini pindahin aja ke sebelah kanan, berarti dapat X min akar 3 Y plus 2 akar 3 plus 1 plus minus 4 sama dengan 0. Maksudnya apa? Ini ada 2. Yang pertama apa? Nanti ambil jadi plus 4, yang kedua ambil minnya gitu ya. Jadi kalau plus 4 jadi di sini jadi plus 5 sama dengan 0. Kalau yang minnya berarti nanti di sini kan plus 5 sama dengan 0. Yang ini jadinya min 3 sama dengan 0 gitu ya. Yang ini titik-titiknya gitu ya. Oke, nah lanjut ke ini yang A ya. Untuk yang B katanya sejajar dengan 4X. Oke, berarti kita harus cari M-nya kan. Plus 12 sama dengan 0. Kalau sejajar berarti M-nya berapa? M-nya sekali lagi adalah kalau mau langsung min A per B. Berarti kita dapat M-nya itu A-nya adalah ini. Berarti min 4 per min 3. Sama aja dengan 4/3. Udah, kita tinggal substitusi. Sama. Kan ini ya. Tadi persamaan garisnya. Nih. Gitu ya. Berarti kita langsung substitusi aja. Y min 2
sama dengan M-nya 4/3 kali X plus 1 plus minus R2 akar dari 4/3 dikuadratin jadi 16/9 ditambah 1. 1 itu berarti 9/9 gitu kan ya. Nah, kita ganti lagi nih. 4/3 kali X plus 1 ditambah atau kurang plus minus. Ini kan jadi 25/9. 25 itu kan 5/3 gitu ya. Sekarang kita kali 3 supaya sekali lagi nggak ada pecahannya. Berarti kan jadi 3Y min 6 sama dengan ini hilang 3/3-nya. 4-nya masih ada, kaliin. 4X plus 4. Ini juga per 3-nya hilang, kaliin. Plus minus 10. Atau 4X min 3Y plus 10 plus minus 10. Sama dengan 0. Gitu ya. Ini juga ada 2. Gitu ya. Oke, kita coba yang C. Yang C kita coba tegak lurus. Oke, M-nya berarti apa? Kalau titik itu kan sebenarnya M-nya itu sama dengan delta Y per delta X ya. Delta itu kan Y2 min Y1. Kita 4 min 2. Delta Y. Berarti 5 min 3 dibagi oleh 4 min 2. Gitu ya. Sama aja dengan 8/6. Berarti sama aja dengan 4/3. Oh sama ya. Oh bedanya di sini nih. Bedanya dia tegak lurus. Kalau tegak lurus M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini kalau tegak lurus. Jadi yang kita pakai bukan ininya. Tapi apa? M2-nya. Kalau ini 4/3 gitu ya. Sama dengan min 1. Maka M2-nya sama dengan min 3/4 gitu ya. Caranya juga sama. Masih pakai yang tadi yaitu apa? X plus 1. Y-nya dulu ya. Y min 2 sama dengan M. M-nya min 3/4 kali X plus 1. Akarnya tadi 2. Akar dari 9/16. Ditambah sama 1. Begitupun caranya sama. Nanti dapat lagi gitu ya. Oke. Nah kita lanjut ke yang terakhir. Nomor 5. Nomor 5 ini adalah tentukan persamaan garis singgung. Ada 2 cara sebenarnya ya. Ada 2 cara di sini. Yang pertama adalah persamaan garis singgung yang ini itu kita bikin jadi cara satu yaitu menggunakan misalkan gitu ya. Ini kan ada lingkaran, ada titik di luar. Kalau dia pada titik ini, pada titik ini. Misalkan deh kita di sini titiknya A, B, A1 B1, A2 B2 gitu ya. Jadi si XY-nya kita misalkan adalah AB yang tepat pada lingkaran. Sehingga apa? Kalau kita ngomongin PGS, kalau kita ngomongin persamaan garis singgung dengan bentuknya itu kita sederhanakan dulu. Jadinya X kuadrat, sebelumnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti kan jadi X min 4 kuadrat tambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 20 ditambah sama 16 ditambah sama 4 gitu ya. Atau 40. Oke, nah yang pertama berarti di sini kita misalkan PGS-nya itu kalau titiknya adalah A, B gitu ya. Misalkan berarti jadinya di sini A min 4 kali X min 4 ditambah B plus 2 kali Y plus 2 sama dengan 40. Jadi karena dia melalui A, B, maka kita ganti kan. X-nya jadi A, Y-nya jadi B, tapi cuma 1. Gitu kan ya. Nah, ini ada persamaan garis. Karena ini persamaan garis gitu ya. Dia melalui titik berapa? Katanya melalui titik min 3, min 1. Kita ganti tuh X-nya yang kita ganti. Karena dia melalui garis ini melalui min 3, min 1. Kita ganti X-nya jadi A min 4 kali min 3 jadi min 7 ditambah B plus 2. Ganti jadi min 1 jadi 1 gitu ya. Ternyata sama dengan 40. Di sini kita coba rapihkan min 7 plus min 7A plus 28 ditambah
B plus 2 sama dengan 40. Berarti B-nya itu sama aja dengan kita pindahin ke sana jadi 7A. Ini 30 pindahin jadi plus 10. Oke. Kita dapat B-nya adalah sekian gitu ya. Nah, ini PGS. Selanjutnya kita geser aja. Kita tahu kalau di sini lingkarannya gitu ya. Kan lingkarannya itu X min 4 kuadrat tambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 40 gitu ya. Maka karena dia melalui titik A, B, maka kita ganti. Gak apa-apa kan karena dia melalui A min 4 kuadrat tambah B plus 2 kuadrat sama dengan 40 gitu ya. Karena dia melalui. Nah sekarang kita tahu bahwa B-nya itu 7A plus 10. Kita ganti. A min 4 kuadrat ditambah B-nya itu kan 7A plus 10 ya. 7A plus 10 ditambah 2 gitu ya. Kuadrat sama dengan 40. Berarti ini kan jadi 7A plus 12 kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah sekarang baru kita kuadratin. A kuadrat min 8A plus 16 ditambah sama 49A kuadrat plus 168 A plus 144 min 40 sama dengan 0. Oke, ini kita hitung gitu ya, jadi 50A kuadrat ditambah 160A, ini jadi berapa ya? 160 kurangnya berarti plus 120 sama dengan 0. Kita coret nolnya semuanya. Nah, sekarang kita tinggal faktorkan. Oke, faktornya adalah 5A plus 6A plus 2 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti dapat A-nya sama dengan min 6/2, 6/5 atau A-nya sama dengan min 2. Gitu ya. Kita tinggal masukkan ke dalam B-nya. B-nya adalah 7A plus 10. B-nya 7A plus 10 berarti kalau kita cari min 6/2 jadinya 8/5 atau kalau masukin A-nya min 2 berarti jadinya min 4 gitu ya. Nah selanjutnya ini kemana? Ya ini kembali kan PGS-nya adalah ini ya. Nah ini adalah PGS-nya, maka kita kembali pada PGS. Kalau A-nya min 6/5 maka jadi berapa? Kalau min 6/5, 8/5 maka PGS-nya menjadi, oke ini hasilnya. Kalau kita masukkan min 6,5 dapatlah 26x min 18y min 100 dan yang satu lagi 6x plus 2y plus 20. Oke ini cara yang pertama gitu ya. Untuk cara yang kedua, menggunakan gradien yang pertama adalah kita misalkan PGS-nya berarti menjadi seperti ini gitu ya. Lalu kita masukkan karena dia melalui titik min 3, min 1 kita substitusi, kita pindah ruaskan, lalu udah dapat nih kayak gini. Lalu kita kuadratkan kedua ruas, maka jadi seperti ini, faktorkan dapat M-nya. Udah dapat M-nya ya kita kembali lagi pada PGS-nya. Masukin ke sini. Oke, nanti dapat sama seperti ini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu materi hari ini. Untuk cara kedua Bapak nggak terlalu banyak bahas karena memang ya cukup panjang juga. Ini untuk latihan soalnya. Oke, silakan dicatat ya. Dan kerjakan latihan soalnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf karena ini sedikit panjang. Karena kalau kita ngomongin peminatan, tipenya sangat banyak sekali. Bahkan bisa lebih banyak dari ini gitu ya. Karena tingkat peminatan itu kita harus banyak analisis. Oke, sekian dari Bapak. Jangan lupa sehat selalu dan semoga Ramadannya lancar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.